Kita buatkan sebuah sistem namanya Sipandai, Sistem Informasi Panti Asuhan dan Anak Panti Sipandai. Kegiatan administrasi itu kita buatkan sebuah portal sehingga mereka bisa melakukan pencatatan pengarsip dengan baik, kemudian melakukan review termasuk juga transaksi keuangannya. Jadi mereka bisa melihat status kondisi keuangan seperti apa sih, fluktuatifnya seperti itu. Jadi juga dibiasakan panti itu setiap saat melakukan perencanaan keuangannya bagaimana. Halo teman-teman Jarum Foundation, balik lagi di episode podcast Jarum Foundation. Kali ini ada Vika Andina di sini akan jadi host teman-teman sekalian. Dan sekarang kita sudah kedatangan narasumber yang keren banget dari salah satu bakti di Jarum Foundation, yaitu Bakti Sosial. Halo Mas, Halo, apa kabar? Vika, baik. Silakan perkenalkan diri dulu Mas. Ya, saya Rahma Mohtar Kusuma Sastra, biasa dipanggil Mohtar. Biasa dipanggil Mohtar, siap. Ya, saya kebetulan diamanahkan menjadi program associate dari Bakti Sosial Jarum Foundation. Oke, sudah berapa lama sih Mas selama ini mengemban tanggung jawab sebagai program associate Bakti Sosial di Jarum Foundation? Saya sejak tahun 2014 berarti sudah hampir 8 tahun ya. Wow, udah cukup lama ya. Iya. Betah ya Mas? Betah, asik soalnya. Asik ya? Iya. Alhamdulillah kalau itu. Selama ini program-programnya pasti udah banyak kan di Bakti Sosial sendiri. Ada apa aja sih Mas? Ada beragam di antara karena bakti sosial yang memang berkaitan dengan masyarakat ya. Jadi di antaranya kami punya program, dulu ada pembinaan petugas pemadam kebakaran di daerah Jakarta. Kemudian untuk yang di wilayah Kudus ini memang kita sudah mulai merintis program untuk pengembangan atau peningkatan kualitas panti asuhan. Oh, ada juga seperti itu ya. Dan juga akhirnya yang sedang dikerjakan adalah program tentang pencegahan stunting. Gitu. Pencegahan stunting. Nah, tadi sempat dibahas nih panti asuhan. Kalau soal panti asuhan di Kudus itu, apa sih awal mulanya tuh kayak gimana sih Mas? Latar belakangnya yang mendasari, oke nih Bakti Sosial kita akan mulai program untuk panti asuhan. Itu bisa diceritakan mungkin? Ya, ngelihat memang sebenarnya di Kudus ini kita juga melakukan bina lingkungan. Jadi kita pilih panti supaya kita juga bisa melakukan suatu program yang berkesinambungan. Karena mungkin jadi kalau nggak hanya temporal gitu iya, ya, nggak occasionally doang. Kalau Mbak Vika tuh Neng Vika ya nak ya? Vika aja, Ya, masih kecil Pak. Kalau Vika lihat ya, program-program yang di Jarum Foundation itu emang menjadi ciri khasnya, sifatnya adalah sustainable, berkesinambungan. Jadi kita sudah nyemplung suatu kegiatan, pasti kita harus pastikan bahwa itu adalah berkelanjutan dengan impact ke kelompok sasaran yang kita tuju, seperti itu. Nah, makanya ketika kita coba untuk memutuskan untuk memberikan pembinaan teman-teman panti asuhan, itu kita lakukan juga, kita harus memutuskan sebuah kegiatan yang berkesinambungan, seperti itu. Nah, dan komprehensif. Gitu. Artinya kalau misalnya kita memang memberikan perhatian ke yang dibina di panti asuhan, kita juga harus lakukan juga pembinaan terhadap pengurusnya, seperti itu. Jadi bukan hanya teman-teman saja gitu ya, tapi pengurusnya. Selain pengurus dan juga teman-teman penghuni panti itu sendiri, programnya itu meliputi apa aja sih Mas? Iya, tadi kan saya sampaikan di awal tadi ya, bahwa kegiatan dari Jarum Foundation itu selalu sifatnya berkesinambungan. Dan juga diusahakan ada impact-nya terhadap apa yang disasar, seperti itu. Maka kami juga melakukan pendekatan untuk yang peningkatan kualitas panti asuhan ini di berbagai macam sektor. Pertama, kita perbaiki dulu fasilitas fisiknya, karena kita melihat memang adik-adik ini harus kita pastikan dia itu tinggal di tempat yang aman, bersih dan sehat. Ya, seperti itu. Itu harus kita pastikan seperti itu. Kemudian juga ada kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan, seperti itu. Kemudian juga program berkaitan dengan gizi dan kesehatan. Dan juga yang terakhir adalah peningkatan dari kualitas manajemen dari panti asuhan itu sendiri. Baik. Berarti ini sudah cukup meliputi semuanya ya. Untuk pembangunan fisiknya tadi yang diperhatikan ada 3 hal ya Mas ya. Ada aman, bersih, dan juga sehat. Selain itu apa aja sih yang diperhatikan dalam renovasi bangunan fisik ini? Ya, mungkin saya akan menjelaskan sedikit ya kenapa kita mendefinisikan dalam 3 hal dari aman, bersih, sehat. Jadi memang masalah estetika itu bukan menjadi suatu prioritas bagi kami.
Karena estetika itu kan tinggal tampilan ya, tapi kita ingin memastikan bahwa adik-adik itu tinggal betul-betul tempat yang aman, bersih dan sehat. Bersih tentu jelas ya, bersih itu kan dia seperti apa kondisinya. Tapi mengenai sehat tadi kita juga pastikan bahwa tempat tinggalnya itu terutama kamar ya, itu harus sirkulasi udaranya baik. Kemudian pencahayaannya juga bagus seperti itu. Dapat sinar matahari yang pas gitu setiap harinya ya. Karena dengan dua hal itu akan membantu untuk memastikan bahwa mereka tinggal tempat yang sehat gitu. Karena memang kenyataannya ketika melakukan survei di awal itu banyak juga tempat tinggal yang di panti asuhan itu memang dalam hal pencahayaan dan juga sirkulasi udara itu belum memenuhi syarat seperti itu. Jadi ya bisa mengakibatkan adanya macam-macam penyakit lah, namanya tempat lembab. Iya, kalau kita tinggal di tempat lembab biasanya kan bisa sesak nafas dan lain-lain gitu ya, Mas. Betul. Ketika itu bisa dimaklumi sih, karena memang bagi pengurus dengan kondisi dana yang terbatas dan mengandalkan donatur, itu mereka kan yang paling penting adalah anak itu tidak kehujanan, tidak kepanasan gitu itu. Yang penting ada atap aja gitu di atas ya. Dan bisa tapi tinggal itu di situ. Juga nggak cukup iya, itu nggak cukup. Kemudian kenapa aman? Itu misalnya kita karena gedung itu harus bertingkat seperti itu. Kita juga harus pastikan bahwa secara fisik tempatnya naik juga aman bagi adik-adik. Apalagi ada yang usianya masih sangat muda, sehingga kita harus pastikan bahwa ketika dia mobilitas itu juga aman. Lagi aktif-aktifnya gitu kan, naik tangga, turun tangga itu juga harus aman ya. Mungkin kelihatannya sepele sih, tapi memang kita melihat kenyataan bahwa kondisi sebelum kami masuk itu memang hal-hal seperti itu kurang diperhatikan seperti itu. Kemudian untuk kebersihan itu kita juga pastikan supaya tempat misalnya pembuangan sampah seperti itu juga tersedia seperti itu. Ya mungkin hal-hal sepele yang kelihatannya tidak perlu diperhatikan, tapi ternyata hal-hal seperti itu tuh juga membantu menciptakan tempat bagi teman-teman di panti itu untuk hidup dengan layak lah seperti itu. Itu kesannya disepelekan padahal sebenarnya penting banget untuk pertumbuhan teman-teman di panti ya. Dan gak hanya itu, mengenai ruang-ruang tadi juga sebenarnya kita secara tidak sadar membangun kedisiplinan pada mereka. Misalnya selama ini kan mereka makan, tidur, beribadah di ruangan yang sama seperti itu. Ngumpul di situ-situ juga semuanya jadi gitu kalau ya, saya Mas? makan, belajar di kamar seperti itu kan. Selain kurang bagus juga itu tidak membiasakan mereka untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya seperti itu. Betul. Berarti bisa secara tidak langsung mendidik juga mereka ya dalam gitu. tumbuh Jadi kalau misalnya makan ya tempat makan, kalau belajar tempat belajar, kalau misalnya mau ibadah ya tempat ibadah, istirahat ya untuk istirahat seperti itu. Jadi secara psikologis mereka juga dibiasakan untuk berdisiplin. Tentunya kita juga menyesuaikan dengan kebiasaan di panti-panti itu, misalnya untuk makan, biasa mereka makannya model lesehan ya, kita ketika membuat ruangan itu ya yang penting ruangan tersedia tapi tidak merubah kebiasaan mereka. Misalnya contoh lagi ketika mereka biasa masak dengan tidak menggunakan kompor misalnya gitu, menggunakan kayu, walaupun kita mungkin mengesampingkan faktor keramahan terhadap lingkungan ya, tapi kalau kita paksakan mereka berubah budayanya, akhirnya nanti tempat-tempat yang kita sediakan, dapur, ruang makan, itu akhirnya nggak kepake. Karena mereka biasa makan nyamannya dengan ngampar. Karena udah jadi ciri khas pantinya masing-masing gitu ya, Mas. Betul. Yang udah biasa meja makan ya kita lakukan meja makan, tapi kita sediakan sesuai dengan rasio yang ada seperti itu. Selain lingkungan fisik dari panti itu sendiri, kalau di sekitar pantinya, apakah itu juga diterjamah gitu oleh Jarum Foundation Bakti Sosial ini? Nah, ini ada yang menarik nih Mbak Vika. Gimana? Ketika kita contoh nih membangun di panti itu ada sumber air, kita buat sumur seperti itu karena memang kondisi airnya di sana terbatas. Itu memang kita sediakan sumur, nama istilahnya sumur resapan di sana, di tempat yang bisa diakses oleh penduduk sekitar juga. Karena kita melihat kenyataan memang panti itu seakan-akan saat ini menjadi bagian dari masyarakat, tetapi dia asing dengan lingkungannya. Nah, kelihatannya sederhana kita bangun sumur di sana, tapi dengan sumur itu ada interaksi antara panti dengan warga sekitar. Seperti itu. Bagus ya, itu jadi antara lingkungan panti dan panti bisa melebur gitu sama gitu ya. Iya, karena selama ini ya panti diingat oleh warga ketika
ya kalau di Muslim ya ketika Ramadan ingat panti seperti itu. Tapi lepas dari itu ya mereka jalan sendiri-sendiri, nggak ada interaksi itu sama lain seperti itu. Wah, berarti keren juga ya, bisa ada satu hal kecil ya, itu kayak cuma bikin sumur aja tapi bisa digunakan juga oleh orang di luar panti. Iya. Itu keren. Terus juga diantaranya kita sudah mulai nih merintis kewirausahaan. Tadi saya sebutkan di awal kita ada selain bangunan fisik, pendidikan, terus kemudian juga masalah kesehatan dan gizi, kita juga masuk ke manajemen ya. Oke. Manajemen panti asuhan itu kita juga maksudnya dalam pengurusan panti itu sendiri. Jadi kita di manajemen khususnya kita coba sekarang menelurkan beberapa program wirausaha. Salah satu contohnya ada rintisan kami, ada bank sampah dan juga ada satu lagi ada semacam toko kelontong seperti itu. Kenapa kita pilih toko kelontong? Karena memang dia ada di pemukiman padat penduduk seperti itu. Dengan adanya toko kelontong itu juga ada interaksi kan antara si panti dan juga dengan warga sekitar. Di sisi lain, panti juga mendapatkan pemasukan supaya dia tidak sekedar mengandalkan dari donatur seperti itu. Kemudian juga dengan bank sampah juga sama. Jadi kita dengan membuka bank sampah di salah satu panti asuhan itu kita juga membuka sekat antara panti dengan warga sekitar. Jadi warga sekitar kalau bisa memberikan donasi sampah istilah seperti itu, mereka bisa menyumbangkan ke panti seperti itu. Wah, berarti keren ya, ini ada satu program bank sampah yang juga bisa sekalian mengedukasi warga kalau mereka bisa donasi dengan sampah gitu ya, Mas? Iya, betul. Sekarang saya mau bertanya nih sama Mbak Vika nih. Kenapa? Kalau misalnya ada kata-kata donasi, di persepsinya Mbak Vika apa? Uang sih, biasanya kan transfer kalau zaman sekarang atau ngasih langsung dalam bentuk uang sih biasanya. Iya, makanya karena kita mencoba untuk menawarkan sebuah konsep baru namanya donasi sampah. Karena di bank sampah pada umumnya ini kenalkan dengan istilah menabung sampah, tabungan sampah. Jadi warga sekitar bank sampah itu kemudian menitipkan sampahnya ke sebuah bank sampah, kemudian dalam periode waktu tertentu mereka akan pecah tabungan seperti itu. Pecah tabungan tuh gimana sih? Artinya tabungannya Mbak Vika nih misalnya nih dalam 6 bulan dapatnya berapa sih? Nah di situ kita bagi hasil nih ternyata. Nanti warganya dapat juga? Iya seperti itu. Itu konsep di bank sampah seperti itu biasanya tabungan sampah. Nah untuk di bank sampah panti ini kita berikan konsep baru, menawarkan sebuah konsep baru namanya donasi sampah. Karena kan memang persepsi dari masyarakat ketika mendengar panti asuhan itu kan memberikan donasi sumbangan seperti itu. Iya, biasanya uang gitu ya. Nah ini kita berikan alternatif baru kepada masyarakat. Kamu tuh kalau kita memberikan donasi tidak hanya sekedar uang loh, sebenarnya barang-barang yang dianggap tidak berharga tempatmu, terutama plastik ya, ini juga isu ramah lingkungan juga ya. Itu mereka bisa sumbangkan ke bank sampah. Jadi satu sisi dia punya dapat nilai sedekahnya, satu sisi juga kita juga melakukan penyelamatan lingkungan ya, mulai dari diri sendiri, kemudian juga dari pantinya sendiri mendapatkan uang dari hasil penjualan. Uangnya ini dari mana nih? Dari hasil penjualan sampah tadi seperti itu. Jadi kita bekerja sama dengan sebuah bank sampah di Kudus ini yang kebetulan juga jadi percontohan di provinsi. Jadi mereka semacam hubnya seperti itu. Kami semacam kantor kasnya adalah di bank seperti itu. Jadi kita menampung sampah di warga sekitar, kemudian juga bekerja sama dengan beberapa perusahaan di Kudus ini untuk mengolah atau menerima sampah plastik dari mereka. Ingin mengenalkan ke panti itu jangan sekedar mengandalkan donasi ya, tapi bagaimana dengan kemampuan mereka sesuai dengan potensi masing-masing panti itu bisa melakukan sesuatu wirausaha seperti itu yang menghasilkan uang. Tadi bank sampah kemudian ada toko kelontong juga, jadi pemasukannya bisa dari dua sumber gitu ya, selain dari donasi. Nah kita memang pilihnya wirausaha tidak kemudian hanya dua itu Mbak. Jadi kita pilih bank sampah di panti A dan B seperti itu. Kemudian di toko kelontong. Berarti nggak pukul rata semuanya kayak gitu? Karena kita ngeliat potensi setiap panti. Karena beda-beda juga ya lingkup masyarakatnya seperti apa. Kayak yang di Rembang itu kita di sana dirikan sebuah toko kelontong, bantu ke sana. Itu karena mereka ada di lokasi yang padat penduduk seperti itu. Dan kemudian juga kelihatannya juga masyarakat sekitarnya itu juga transaksinya cukup banyak seperti itu. Jadi kita buka di sana toko kelontong dan juga kita lihat pengurusnya juga cukup mampu untuk membackup seperti itu. Terus yang kemudian bank sampah kita juga lihat potensinya bahwa di situ
punya area yang cukup besar sehingga kalau ada kita lahannya betul, gitu ya untuk seperti itu. menjadi Jadi kita bahan memang lihat sampah. potensi-potensinya. Memang sejauh ini baru kita rintis di 2 jenis usaha itu, bank sampah dan di Tua Kelotong. Mungkin kedepannya kita akan eksplorasi lagi setiap panti ini punya potensi apa gitu. Karena memang kekuatan berarti setiap panti digali itu lagi beda-beda. ya tiap Iya, pantinya. gitu. Nah ini nanti pemasukan yang mereka dapatkan itu untuk mengelola pantikah atau untuk apa ya Mas? Ya, jadi memang dari dana yang dihasilkan dari panti itu memang kita sejak awal berkomitmen dengan pihak pengurus panti untuk memisahkan pembukuannya. Oke, dengan berarti yayasan. sudah diajarkan juga Betul. nih dari pembukuannya. Iya, Wah, jadi kalau keren-keren. untuk yang wirausaha harus masuk ke dalam kas wirausaha sendiri. Oke. Di mana dana itu bisa didaya gunakan, diantaranya kami menitipkan pesan khusus kepada mereka untuk disisihkan sebagai dana untuk merawat fasilitas fisik yang sudah kami bangun. Oke, Gitu. untuk biaya maintenance Betul, gitu ya. maintenance. Sehingga tidak harus menunggu rusak, itu ketika ada yang harus diperbaiki, segera diperbaiki karena ada dananya, seperti itu. Artinya juga dari sisi itu kita juga mengajarkan kepada pihak panti untuk terus-menerus memantau bagaimana sih kondisi fasilitas fisiknya, sehingga tidak menunggu rusak seperti itu. Ya kita harus memaklumi sih memang di panti karena memang hanya mengandalkan donasi dari masyarakat, akhirnya kan menjadi prioritas mereka adalah bagaimana adik-adik ini bisa makan, kemudian bisa sekolah. Mengenai bangunan itu kan prioritas nomor sekian bagi mereka, seperti itu. Jadi memang kita memang cadangkan dana dari wirausaha itu untuk bisa mereka menghidupi atau maintenance dari fasilitas fisik yang sudah kita bangun. Nah menarik nih, tadi sudah dibahas juga sama Mas Muhtar. Makan dan pendidikan, ini gimana sih Mas yang diperhatikan dari Jarum Foundation Bakti Sosial ini untuk makanannya, untuk kesehatan mereka juga, dan untuk pendidikannya? Tadi kan saya awal sudah cerita tentang apa yang kita lakukan tuh diusahakan komprehensif. Ada masalah fasilitas fisik kita perbaiki, kemudian mengenai makanan dan gizi. Untuk yang makan dan gizi ini kita melihat memang panti ini, setiap panti punya kemampuan yang berbeda-beda dalam mengelola menunya. Tentunya kan basisnya dari anggaran yang mereka punya. Iya, pastinya dari situ ya. Jadi waktu itu kita coba melakukan survei sederhana dalam bentuk semacam buku harian begitu, untuk mengetahui mereka tuh sebenarnya setiap hari itu makan menunya apa sih. Gitu. Jadi disurvei dulu ya, karena terus pasti bahan tiap panti bakunya beda-beda. itu mereka apa aja sih, mereka akrab selama ini. Terus yang ketiga budgetnya berapa. Gitu. Ternyata setelah kita lihat, wah ada disparitas nih antara yang panti yang kuat dengan panti yang satu lagi yang lemah, ternyata jauh tuh bedanya. Jauh jelek gitu kan. Padahal mereka ada dalam satu wilayah yang sama di Kota Kudus gitu. Nah, gimana caranya supaya dengan anggaran yang mereka punya itu kita bisa melakukan sesuatu untuk improve lah terhadap menu mereka. Nah, kita merasa beruntung nih di Kudus kita punya beberapa pihak yang bisa kita gandeng untuk bekerja sama seperti itu. Nah, kami melihat di Kudus ini ada beberapa SMK yang punya concern atau andalan di bidang kuliner seperti itu. Seperti SMK Tata Boga gitu maksudnya? Iya, itu Tata Boga. Betulan memang SMK-SMK ini adalah binaan juga dari teman kami di Bakti Pendidikan. Gitu. Jadi SMK-nya adalah binaan Bakti Pendidikan Jarum Foundation? Jadi kan mereka tentunya teman-teman Bakti Pendidikan sudah menyusun bagaimana mereka guru-gurunya capable. Kemudian juga laboratoriumnya juga seperti itu kan, artinya bisa menampung orang-orang yang di training seperti itu. Nah kami kerjasama dengan SMK, ada 3 SMK yang di bidang kuliner, Tata Boga yang kita ajak kerjasama, di mana kami meminta khusus pada para guru-guru ini untuk melakukan pelatihan secara periodik ya, sebelum situasi normal itu kita lakukan hampir setiap 3 bulan sekali ada kelas itu. Bagaimana karakter setiap panti itu kan ada yang menyerahkan dapur panti itu ke ibu-ibu khusus bagian memasak seperti itu. Kemudian juga ada panti-panti yang memang menyelenggarakan memasaknya itu oleh anak-anak panti sendiri. Nah, jadi teman-teman pantinya sendiri yang masak gitu? Iya, teman-teman panti sendiri yang memasak. Jadi akhirnya kami pilih pesertanya dia harus dipastikan adalah betul-betul orang-orang yang mengelola dapur. Baik itu ibu-ibu pengurus maupun
adik-adik yang tinggal di sana. Seperti itu. Ini Jadi, yang menjadi pesertanya. peserta training gitu. Karena tujuan kami bukan memberikan skill pembekalan pada adik-adik ini ketika keluar dari panti kemudian dia lebih mahir dalam masak-masak, tapi bagaimana caranya supaya memastikan agar menu yang ada di panti itu betul-betul dengan budget yang ada mereka bisa menyajikan sesuatu yang bergizi gitu. Bisa maksimal gitu ya Betul. untuk memberikan sesuatu yang bergizi. Iya, jadi kami minta pada guru-guru itu buat kurikulum seperti itu, memastikan agar dengan basis survei yang kami lakukan bahwa menu yang diajarkan adalah menu-menu yang bahan pokoknya itu mereka akrab di panti. Jadi nggak familiar asing. gitu buat mereka juga, jadi nggak bingung Betul. ya. Mereka masaknya nggak Dan bingung. bisa juga diharapkan ketika selesai training itu bisa diaplikasikan di panti. Itu kan caranya memastikan seperti itu. Kemudian juga yang sesuai dengan anggaran setiap panti kan kita ngelihat tuh Karena range-nya beda-beda berapa sih. kan tadi Betul. seperti yang udah Mas sebutkan di awal. Selama ini kan anggapannya orang kalau makan bergizi itu yang daging-daging. Ternyata enggak juga dengan olahan sederhana tempe, tahu, kemudian ikan. Proteinnya bisa nggak harus dari daging aja ya? Iya, seperti itu. Oh berarti dari satu makanan aja ternyata bisa kerjasama sama bakti yang lain ya Mas ya? Bisa kolaborasi dengan menarik panti yang banget lain. ya. Jadi ya kita manfaatkan potensi-potensi yang ada di sekitar kita. Kalau itu kan tadi soal makanannya. Kalau soal pendidikan ada nggak nih kerjasama dengan pihak lain antara panti sendiri? Ya untuk pendidikan memang seperti yang di makanan tadi ya. Jadi kita juga beruntung juga di sekitar Kudus ini kita punya SMK-SMK yang dibina oleh teman-teman di Bakti Pendidikan. Jadi kita mengadakan beasiswa panti asuhan. Oh gitu. ada beasiswanya, Ya. keren seperti apa nih Mas? Nah dengan adanya SMK yang dibina oleh teman-teman di Bakti Pendidikan, itu kita juga bisa membantu kepada pihak pengurus untuk memberikan alternatif pendidikan. Kalau misalnya mau sekolah di SMK, itu dari Jarum Foundation Bakti Sosial siap untuk memberikan beasiswa full. Full nih? Ya, termasuk juga uang transport bagi adik-adik. Oh jadi selain dikasih pendidikan gratis, dikasih juga uang transport ya Iya, Mas? jadi selain itu juga kita bisa memberikan alternatif bagi pengurus untuk mengarahkan pendidikannya bagi adik-adik yang punya potensi keahlian, bisa sekolah di vokasi, kita arahkan ke sekolah-sekolah vokasi yang menjadi mitra kita, seperti itu. Nah kalau ini kan pendidikan formal ya Mas, kalau misalnya skill tambahan lainnya buat teman-teman di panti sendiri, apakah ada programnya juga nih dari Bakti Sosial? Ada. Apa tuh? Jadi ini kita juga terus terinspirasi dari teman-teman di Bakti Pendidikan. Mereka punya namanya Beswan Jarum. Oke, gitu. iya Jadi yang sudah terkenal banget ya Beswan Jarum ya. Betul, udah kondang kemana-mana itu. Jadi kita membuat sebuah kegiatan yang bisa menampung adik-adik panti ini, selain dia juga sekolah di sekolah binaan, mereka juga bisa saling mengenal sesama lain. Dalam sebuah kegiatan yang kita pilih memang khusus di bidang jurnalistik. Gitu. Oh kenapa nih jurnalistik yang dipilih? Nah, alasannya apa nih Mas? Di jurnalistik ini karena kita bisa mendapatkan banyak hal Mbak. Pertama, kita melihat bahwa adik-adik panti ini cenderung terus terang saja minder. Karena dia merasa sebagai peserta didik di panti, kemudian dia merasa sebagai orang yang kurang beruntung seperti itu. Jadi ada rasa minder. Itu PR yang paling saat berat. Mereka bergabung dengan teman-temannya lain di sekolah jadinya minder gitu ya Mas? Minder satu. Terus kedua, mereka ini juga perlu dibantu untuk belajar berpikir kritis. Terus kemudian juga dia peka terhadap lingkungan sekitarnya. Mereka ini kan biasa hidup di lingkungan homogen. Iya. Jadi makan, minum, tidur, tinggal dengan orang-orang. Itu lagi ya. Dalam satu lingkungan yang sama terus-menerus. Betul. Nah, akhirnya ketika mereka keluar dari panti, ada sedikit gagap bahwa masyarakat itu majemuk. Nah, gimana caranya kita membuat kegiatan yang bisa menyelesaikan PR-PR itu. Dan kita melihat jurnalistik itu bisa menjawab kebutuhan itu. Karena mereka kemudian diajarkan bagaimana membuat topik penulisan. Berarti kan dipaksa mereka untuk mengetahui nih apa sih fenomena yang terjadi saat ini. Ada berpikir kritisnya di situ ya. Terus bagaimana membuat tulisan. Ya. Dia kenalkan untuk bagaimana berpikir secara terstruktur kan. Betul. Terus kemudian juga networking. Ya kan, karena mereka dengan
melakukan kegiatan jurnalistiknya, mereka ini diharuskan untuk ketemu orang-orang yang lebih tua usianya, kemudian berbagai macam profesi seperti itu. Jadi mereka dibiasakan juga untuk mulai mengenal orang-orang di luar lingkungan panti. Gitu. Punya mental untuk misalnya kayak Mbak Vika nih, bisa interview bisa orang seperti itu kan. Berani interview orang itu kan juga butuh mental bagi adik-adik panti itu. Jadi dibiasakan dengan dapat tugas melakukan liputan jurnalistik, mereka jadi terbiasa untuk ketemu orang. Nah, tapi ngomong-ngomong soal jurnalistik nih, kabarnya saya dengar-dengar katanya Bakti Sosial Jarum Foundation ini dalam mengembangkan program panti asuhan katanya bekerja sama ya dengan harian media massa di Kudus gitu ya, Mas? Betul. Makanya apa ada hubungannya nggak nih? Iya, jurnalistik ini sama. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita tuh selalu mengusahakan supaya kita bisa merangkul pihak-pihak lain dalam kegiatan kita. Nah, kita melihat bahwa dalam kegiatan jurnalistik ini tidak mungkin dari Bakti Sosial Jarum Foundation untuk melakukan sendiri. Jadi kita bekerja sama dengan Radar Kudus, media lokal di Kudus ini, untuk melakukan pembinaan. Jadi mereka nanti biasa melakukan rapat redaksi di Radar Kudus itu. Nanti teman-teman di Radar Kudus membantu untuk membuat sistematika, kemudian membantu memimpin rapat, kemudian juga mendampingi ketika melakukan interview di lapangan seperti itu. Di kegiatan jurnalistik itu tidak hanya sekedar membuat tulisan begitu saja, tapi mereka juga karena kita bekerja sama dengan Radar Kudus, jadi kita buat terbitan setiap sebulan sekali. Jadi mereka itu menerbitkan karya jurnalistiknya di Radar Kudus seperti itu. Oh, jadi ini hasil dari tulisan teman-teman panti sendiri gitu. Diterbitkan di Radar Kudus. Oh, mereka bangga dong, Mas. Justru itu yang saya sebutkan dengan mengembangkan mental mereka juga seperti itu, karena mereka bisa menunjukkan ke teman-teman sebayanya di sekolah bahwa loh, aku anak panti punya karya loh. Tampil di media lokal, dibaca banyak orang. Lah kamu bukan anak panti? Karyamu apa? Begitu. Kok jadi sombong? Iya. Jadi mereka juga terbiasa untuk membuat sebuah karya yang bisa dibanggakan. Bahkan saya juga minta ke mereka untuk mengumpulkan karya tulisnya itu sebagai portofolio mereka. Ketika mereka lulus dari SMA, lulus dari panti, mereka juga ketika katakanlah mau kerja, mereka punya sesuatu yang lebih dibandingkan dengan anak-anak lulusan SMA yang lain. Mereka punya karya jurnalistik gitu. Ini karya jurnalistiknya ini ada namanya nggak nih terbitan setiap bulannya itu, Mas? Ya, kita namain rubriknya Pena Muda. Oh, jadi khusus Pena Muda ini teman-teman dari panti yang mengisi gitu. Betul, setiap bulannya? Satu halaman full gitu. Satu halaman full, betul. Wow. Dan topiknya pun tentu berubah-ubah ya. Jadi bagaimana kita mengangkat tentang teman-teman dari Indonesia Timur yang kebetulan sekolah di SMK binaan, tentang bagaimana sih anak-anak itu yang di Indonesia Timur merasa diterima oleh teman-teman di Kudus. Itu kan satu hal yang menarik untuk mereka ketahui kan. Dan mungkin selama ini adik-adik panti tidak pernah ketemu sama teman-teman dari Indonesia Timur seperti itu. Kemudian juga bicara tentang kegiatan keagamaan. Misalnya kalau di kampus kan dulu ada rohani Islam, ada rohani Kristen gitu kan, di SMA pun sama itu. Nah, teman-teman ini kita pernah minta juga interview ke di SMA negeri yang ada rohani Kristennya gitu itu. Jadi mereka bisa melihat bahwa kita itu ya secara hitoh, secara takdirnya Indonesia terbentuk dengan kebinekaan. Iya, dengan perbedaan betul, justru ya. Jadi mereka bisa menerima indahnya Indonesia itu dengan berbedanya itu seperti itu. Ini keren banget, dari satu jurnalistik tapi bisa menyentuh banyak hal gitu ya untuk teman-teman panti sendiri. Termasuk juga kita pernah liput tentang bagaimana namanya Masjid Menara di Kudus, namanya Masjid Menara tempat Sunan Kudus itu bisa secara bangunan, secara fisik berdampingan dengan kelenteng. Dan menariknya kelenteng itu yang melakukan kalau di masjid namanya marbot, kalau di kelenteng ada yang petugas mengurusnya itu muslim. Nah, kita gitu, Mas? Iya, jadi itu fakta menarik ya. Kita mengajak adik-adik ini untuk interview seperti apa sih sebenarnya indahnya kebinekaan itu. Justru dari perbedaan bukannya bermusuhan, malah jadi satu kesatuan yang menarik gitu ya. Gitu. Iya, luar biasa. Dan juga saya pesankan ke adik-adik ini, kalau kamu menjadi seorang muslim, jadilah muslim yang baik. Nah, kebetulan kami juga selain di Kudus ini kan juga punya binaan di kota-kota lain, Mbak. Ada juga yang basisnya adalah Katolik, basisnya adalah Kristen seperti itu. Saya sampaikan juga pada adik-adik semua ini bahwa kalian ini terlahir berbeda-beda. Kalau Tuhan itu mau
menciptakan manusia ini semua sama semua, itu kan gampang. Kalau di Muslim katakan kan ada istilah kun fayakun, jadi semua sama gitu kan. Tapi kenapa Tuhan berikan kok berbeda-beda kita gitu? Pasti ada maksudnya. Tapi ketika bermasyarakat, kita itu semua umat Tuhan. Artinya kita harus saling tolong menolong seperti itu. Aduh luar biasa, saya langsung merinding loh Mas ini Mas. Kayak banyak banget, dari tadi programnya keren-keren semua gitu. Udah dari makanannya, terus pendidikannya. Nah tapi Mas, kalau untuk mengelola pantinya sendiri nih, selain dari pengurusnya, apakah teman-temannya juga diadakan program untuk pengelolaan panti? Kalau untuk pengelolaan panti memang kita hanya khusus untuk pengurus. Untuk pengurus aja, oke. Jadi kalau untuk pengurus, mungkin saya bisa cerita lagi bahwa di pengurus itu kita coba untuk perbaiki dalam hal administrasi. Administrasi Jadi dalam kita pembukuan gitu ya, itu udah sangat penting kita sih. buatkan sebuah sistem namanya SIPANDAI, Sistem Informasi Panti Asuhan dan Anak Panti SIPANDAI. Jadi semua kegiatan administrasi itu kita buatkan sebuah portal sehingga mereka bisa melakukan pencatatan, pengarsipan dengan baik, kemudian melakukan review termasuk juga transaksi keuangannya. Ini online portalnya? Iya seperti itu. Keren ya, berarti mereka udah masuk modernisasi nih. Jadi selama ini kan pembukuan misalnya itu kan hanya manual dalam bentuk buku-buku seperti itu. Iya biasanya buku yang panjang gitu kan ya Mas. Kemudian tidak bisa melakukan review pada saat itu juga ya. Kita buat sebuah portal, jadi mereka bisa melihat status kondisi keuangan seperti apa sih, fluktuatifnya seperti itu. Jadi juga dibiasakan panti itu setiap saat melakukan perencanaan keuangannya bagaimana. Jangan sampai nanti ketika masanya udah dekat dengan pembayaran SPP anak, gitu, biayanya besar. Mereka nggak punya dana nih, bingung cari sana sini, gadein barang-barang panti. Gitu ya. Nah kalau kita udah punya perencanaan keuangan yang baik, kan kita bisa atur tuh. Oh ternyata kas saya tidak sekian, bulan depan saya harus mengeluarkan sekian, apa yang saya lakukan, seperti itu. Wah berarti ini skill dari pengurus pantinya juga sejak diurus oleh program ini makin naik lagi ya Mas ya? Iya begitu. Nih kalau misalnya saya baru tahu nih ada satu fakta yang menarik bahwa bukan hanya sekolah-sekolah aja yang diakreditasi, tapi ternyata panti asuhan juga katanya diakreditasi ya Mas? Betul. Itu kayak gimana sih prosesnya kalau akreditasi panti asuhan tuh? Sebenarnya itu kan standar yang ditentukan oleh Dinas Sosial atau Kementerian Sosial. Jadi semenjak tahun 2014 itu dikenalkan dengan istilah akreditasi panti. Jadi setiap 5 tahun ada review. Jadi dari Kementerian Sosial itu punya beberapa standar seperti itu. Itu pula jadi acuan kami ketika melakukan renovasi fisik. Ya, jadi berarti yang tadi soal apa aja tadi ya Mas? Aman, bersih sama sehat. Itu sudah terstandarisasi oleh akreditasinya sendiri. Iya gitu. Jadi kita punya acuan, walaupun kita juga punya standar sendiri ya tentang bagaimana sih menciptakan suatu lingkungan yang aman, bersih dan sehat. Tapi kan akan lebih baik kalau itu sejalan bisa disesuaikan dengan akreditasinya dengan gitu ya. Akreditasinya seperti apa, seperti itu. Jadi selain masalah fisik juga biasanya dicek juga mengenai administrasinya seperti itu. Nah kebetulan dari akreditasi yang pernah diikuti oleh binaannya Jarum Foundation Bakti Sosial di tahun 3 tahun lalu itu performance-nya juga menggembirakan Mbak. Jadi hasilnya sudah 75% dari panti binaannya Jarum Foundation itu dapat akreditasi A. Sisanya B seperti itu. Biasanya B udah naik ke A, 75%. Iya, jadi keren. A. Jadi diantaranya menjadikan akreditasinya A yang jadi apresiasi dari tim penilai diantaranya adalah selain bangunan fisik yang sudah sesuai dengan standar, itu juga mengenai kemitraan Mbak. Jadi selama ini kan namanya kemitraan dari panti ini kan mereka juga sifatnya sporadis seperti itu. Nah dengan adanya kerjasama dengan Jarum Foundation ini mereka bisa tunjukkan bahwa kemitraan yang dilakukan oleh Jarum Foundation itu sudah komprehensif. Itu tidak hanya masalah fisik, tapi juga kesehatan, juga mengenai gizi seperti itu. Dan juga mereka bisa tunjukkan mungkin di tim penilai adalah adanya buku rapot kesehatan, Mbak. Ada rapot kesehatan? Jadi saya belum ceritakan tadi. Jadi selain gizi, kita juga masuk ke kesehatan, di mana setiap 6 bulan sekali itu kita datangkan tim dokter ke panti untuk melakukan screening atau melakukan sosialisasi tentang kesehatan. Itu. Jadi, apakah ini teman-teman pantinya kayak diukur tinggi badan, berat badan untuk perkembangan pertumbuhannya gitu? Betul, kondisi giginya bagaimana, seperti itu.
Termasuk juga yang paling penting sebenarnya adalah mengedukasi tentang pola hidup bersih dan sehat, Bersih dan PHBS itu. Karena itu masih menjadi isu di panti, karena memang adik-adik panti ini kan berangkat dari background yang berbeda-beda, keluarganya seperti itu. Latar belakangnya juga pasti beda-beda ya. Nah, dengan adanya tim dokter yang datang, kita ajarkan tentang pola hidup bersih dan sehat, ini pelan-pelan kita coba untuk mereka membiasakan diri menjadikan namanya hidup bersih dan sehat itu jadi bagian dari keseharian mereka. Sebenarnya di pihak panti juga udah sering ngomong begitu. Kemudian mungkin dari Jarum juga sudah sering menyampaikan, tapi kan kalau tim dokter yang datang beda kan Mbak? Pasti, beda ya, langsung hawanya langsung beda. Mereka pasti, nurut langsung ya? Iya, karena mereka lihat, Pak dokter, Bu dokter gitu. Iya. Datang ke sana, kemudian setiap anak akan punya buku rapot kesehatan, di mana buku rapot ini juga nanti berfungsi semacam kartu Indonesia Sehat loh sekarang. Oh, kalau mereka sakit secara normal gitu ya? Macam itu. Jadi kalau kita juga beruntung lagi Mbak, karena tadi kami mempunyai tim dokter, buah paguyuban dokter di Kudus ini yang memang dia berkomitmen untuk kegiatan sosialnya membantu panti, sehingga ketika adik-adik panti ini ada yang sakit itu mereka bisa datang dapat pelayanan kesehatan yang gratis di kliniknya masing-masing seperti itu. Wah, dari tadi programnya luar biasa, benar-benar dipikirin kayaknya A sampai Z-nya nih buat teman-teman panti ya. Dari dan bakti juga sosial tadi ini. Dari buku itu selain bentuknya ada hard copy, kita masukkan juga ke si Pandai tadi di portalnya di juga. Portalnya supaya juga si pengurus panti bisa tahu nih, oh ternyata anak-anak pantiku ini kondisi performance kesehatannya bagaimana. Langsung dimonitor ya sama pengurusnya. Gitu, ya. Mas, dari tadi kita ngomongin program banyak gitu, semua tentang dari makanan, kesehatan dan pendidikan. Tapi saya nggak tahu nih sebenarnya ada berapa panti sih yang dibantu oleh Bakti Sosial Jarum Foundation dan ada di mana aja sih Mas? Jadi kalau mengenai panti binaan itu di Kudus ada 13 panti. 13 panti? Iya, kemudian juga ada di Solo ada 4 panti asuhan. Kemudian berarti udah berapa tuh? 17 ya? Belum ada di lagi? Rembang ada 2. Di Rembang ada 2, udah 19. Kemudian di Pati ada 2 juga. Oke. Berarti ada di 4 kota, 21 panti asuhan total. Betul. Wah, luar biasa banyak juga ya. Nah, ini juga akhirnya kita juga merasa beruntung juga dalam melibatkan banyak panti. Saya sebutkan juga ya di Rembang ada panti Katolik, kemudian di Solo juga ada panti Kristen, seperti itu. Jadi betul-betul berbeda-beda ya, Mas? Akhirnya kita juga pernah menyelenggarakan sebuah camp namanya Kemah Persahabatan. Oh, oke. Itu juga sebenarnya sebagai sebuah tools bagi kita untuk mengenalkan pada adik-adik ini bahwa tentang kebinekaan tadi Mbak. Jadi kita ajak adik-adik panti ini ke sebuah camp di kota Bandung waktu itu. Kita ada dari 4 kota ini? Ya, campnya ke Bandung ya? Kita hadirkan di sana, kita ada buat camp di sana, yaitu akhirnya mereka bisa mengenal bahwa kita ini beragam loh gitu loh. Dan orang yang berbeda keyakinan dan kita itu bukan kemudian kita harus musuhi gitu loh. Balik lagi ke nilai awal tadi ya yang sudah disebutkan. Jadi ya agamamu, agamaku, tapi dalam hal bermasyarakat ya kita satu. Sama-sama makhluk Tuhan, sama-sama orang Indonesia gitu ya. Indonesia yang beragam ya begini, indahnya seperti ini. Wah, keren banget sih. Jadi dari 21 panti asuhan ini apakah semua teman-temannya dibawa ke Bandung untuk mengikuti camp persahabatan ini, apa cuma perwakilannya aja? Adik-adik yang di usia remaja. Kenapa kita pilih itu? Karena kita anggap bahwa usia remaja itu mulai bisa diajak berpikir lah. Jadi kita pilih ya memang usia remaja supaya kita bisa melakukan edukasi dengan cara dan usia yang sesuai dengan usia remaja seperti itu. Nah, kalau banyak misalnya, jumlahnya itu hampir 300 orang. Dari 21 panti asuhan itu? Iya. Wah, keren juga ya. 300 orang dibawa kayak masih seru sih, apalagi di Bandung, cuaca dingin gitu kan, mereka api unggun. Apalagi di sini kan rata-rata kan anak-anak pantura ya. Jadi ketemu suasana yang biasanya kalau lihatnya truk, lihatnya yang gede-gede gitu kan. Terus bisa lihat yang hijau-hijau. Baru seperti itu. Kita sih berharap setelah situasi membaik, kita akan lakukan juga dengan model yang sama, entah di kota lain seperti apa, tapi intinya adalah kita ingin terus menanamkan nilai-nilai indahnya Indonesia, indahnya yang perbedaan. Betul, gitu ya. seperti itu. Wah, dari tadi
programnya udah keren-keren banget, tapi pastilah di setiap program pastinya akan ada tantangan tersendiri nih. Kalau di program panti asuhan dari Bakti Sosial Jarum Foundation ini, apa sih tantangan terbesarnya, Mas? Tantangan terbesar tentunya karena kita bertemu dengan berbagai macam pengurus ya, dia punya kerangka berpikir yang beda-beda seperti itu. Jadi ya itu tantangan terbesar bagi kami. Jadi ketika melakukan program pun kita harus lakukan pendekatan dulu. Pendekatannya juga harus beda-beda dengan jadinya pengurus, ya, Mas? Bagaimana yang dimaksud oleh Jarum itu konsepnya seperti apa itu. Kadang mereka juga pasti ketika di awal akan melakukan ada resistensi, siapa sih? Ada penolakan pastinya ya. Ada maksud apa waktu itu kan. Harus kita jelaskan bahwa kita maunya seperti ini, seperti itu. Jadi mereka juga tahu ujung yang kita harapkan seperti apa, sehingga mereka itu betul-betul bisa berjalan beriringan dengan kita. Jadi disamakan dulu persepsinya ya, betul. Supaya enggak gontok-gontokan jadinya, karena pasti tujuannya satu kan, untuk lebih peduli lagi sama teman-teman panti gitu ya, Mas. Oke, nah kalau misalnya dari alumni pantinya sendiri nih, ada cerita-cerita menarik nggak sih, Mas, yang dari panti-panti yang sudah dibantu oleh Bakti Sosial? Sejauh ini ada beberapa ya yang kita bersyukur dari pembekalan yang kita lakukan dengan beasiswa itu. Ada adik-adik ini yang akhirnya kemudian diantaranya mendapatkan beasiswa tambahan untuk ke program lanjutan di diploma. Gara-gara dia dapat istilahnya apa ya, beasiswa jarum gitu ya. Tapi terus sudah lanjut lagi sekarang dapat beasiswa bantuan dari yang lain juga. Gitu. Kemudian ada lagi juga yang mendapatkan beasiswa di SMK Raden Umar Said. Itu karena dia juga memang pinter anaknya, sekarang dia malah sudah menjadi asisten guru di sana. Oh, masa sih, Mas? Keren banget, karena yang saya tahu guru-guru di RUS itu, SMK RUS itu keren-keren banget, ya kan? Mereka dalam animasi dan lain-lain secara pengajaran udah sangat advance gitu. Sekarang udah jadi asisten. Iya, seperti itu. Ya itu memang misi kita memang menyiapkan dengan beasiswa pendidikan ini adik-adiknya ketika lulus dari SMA, kemudian lulus dari panti, karena kan biasanya kalau udah lulus dari SMA mereka keluar dari panti. Nah itu mereka bisa mendapatkan bekal sehingga mereka bisa bersaing di dunia kerja. Karena sudah punya bekalnya. Betul. Ya, dibantu oleh Jarum Foundation. Mereka, ya itu salah satu cerita sukses kita dengan beasiswa pendidikan. Ada yang bisa melanjutkan sampai program lanjutan di perguruan tinggi, dapat beasiswa lagi. Kemudian juga tadi ada yang menjadi asisten guru di SMK seperti itu. Oke. Nah, kalau tadi kan Mas Muhtar bilang kalau program ini sudah mulai 3 tahun yang lalu ya. Nah, kalau dalam kondisi saat ini bagaimana sih pelaksanaan Bakti Sosial Jarum Foundation terhadap program ini sendiri, Mas? Situasi maksudnya? Situasi kondisi sekarang. Ya kita memang agak slow down memang kondisinya, memang kita sesuaikan. Tapi dalam hal tadi kemitraan, yang kewirausahaan di bank sampah, kemudian yang di toko kelontong itu masih berjalan terus. Itu masih kemudian berjalan. Renovasi juga kita masih lakukan terus, Mbak, karena kita memang lakukannya tahap demi tahap gitu, seperti itu, supaya kita juga bisa merata pembangunan di setiap panti asuhan. Kemudian juga untuk yang kesehatan memang kita agak hentikan dulu karena tim dokter kita sedang konsentrasi untuk menangani situasi kesehatan saat ini seperti itu. Oke. Tapi berarti semuanya juga diatasi dengan disesuaikan ya dengan keadaan yang sekarang. Baik. Nah, kalau misalnya saya tanya nih, mimpi dan cita-cita dari program ini yang belum tercapai ini apa sih, Mas? Apa ya? Apa sudah tercapai gitu, semuanya udah keren outputnya? Belum, terutama mengenai kewirausahaan tadi. Kewirausahaan. Masih perjalanan panjang bagi kami karena dari sekian banyak kita baru menemukan satu bentuk di bank sampah dan usaha kelontong tadi ini. Ya. Kita masih menggali potensi-potensi lagi di panti-panti yang lain, karena kita pengen harapannya sih semua panti itu punya wirausaha sendiri-sendiri supaya mereka juga, ya walaupun uang itu didapatkan nggak banyak, tapi paling nggak kita mengenalkan ke pengurus dan terutama pada peserta didik di panti tentang bagaimana dunia nyata itu perlu usaha untuk mendapatkan uang waktu itu. Karena kan memang adik-adik panti ini selama ini kan di panti selalu mendapatkan apa-apa free ya, makan, tinggal
makan, sekolah tidak sekolah. Tapi begitu mereka keluar dari panti, nah mereka gelagapan nggak tahu gimana mereka caranya. harus struggle kan. Nah, dengan kita kenalkan wirausaha itu mereka bisa terbuka wawasannya, ternyata dengan melakukan sesuatu konsisten itu pasti ada potensi-potensi bisa terlakukan di luar sana. Pastinya nggak bisa langsung seperti membalikan telapak tangannya, ada prosesnya gitu ya. Wah, luar biasa banget dari tadi sharingnya benar-benar apa ya, mind blowing gitu buat saya, banyak hal yang baru saya ketahui dari Mas Muchtar. Terima kasih banyak Mas atas waktunya, atas sharingnya. Semoga nih orang-orang seperti Mas Muchtar ini dari Bakti Sosial Jarum Foundation diberikan kesehatan terus, diberikan kebahagiaan hatinya karena sudah membantu orang banyak. Terima kasih banyak Mas atas waktunya. Teman-teman Jarum Foundation, kalau mau tahu lebih banyak lagi soal bakti-bakti lain di Jarum Foundation selain bakti sosial yang pastinya sama kerennya, terus saksikan podcast Jarum Foundation. Saya Vika Andina dan Mas Muchtar, kami pamit undur diri. Sampai jumpa. Dah.